Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, ini adalah posisi untuk buy stop. Ya, kita letakkan di atas resisten ada di red zone. Kemudian buy stop ini dengan risk reward 1 banding 1,7, artinya minimum memang yang biasa kita pakai adalah satu setengah, yaitu 1,5 adalah risk reward yang kalaupun kita trade 50 kali salah, 50 kali benar dalam 100 trading, 108 posisi, setidaknya kita masih memiliki separuh profit lah ya, atau masih hasil akhir masih tetap cuan lah. Ini memang risk reward yang menurut saya cenderung lebih safe ya, dengan minimum satu setengah. Kemudian expectednya kalau dia naik ya sudah gitu. Kenapa kok tidak kita buy di harga ini? Karena memang secara technical, sekali lagi saya tidak berpikir bahwa ini harga sebentar lagi akan naik. Enggak, saya berpikirnya bahwa lebih baik saya buying or selling berdasarkan stasiun yang sudah ditentukan. Jadi ini ada stasiunnya, stasiun atau pemberhentian harga atau stasiunnya lah, stasiun untuk bisa buy di mana, dia di sini di atas red zone ini adalah opsi untuk buy. Kemudian di bawah red zone ini khusus untuk sell saja gitu. Kita sell saja. Jadi kita tidak buy di harga ini. Di bawah red zone ini kita tidak buy, tapi kita buy ketika harga sudah berada di atas red zone. Itu. Ini lebih safe kalau menurut saya seperti itu. Saya yakin semuanya pun sepertinya juga setuju dengan apa yang saya sampaikan. Itu sama seperti yang di sini pun juga sama seperti ini. Ya, ini adalah kalau kita mau buying di GBP USD, maka yang pas untuk bisa dilakukan opsi buy-nya ya di sini. Nah, di atas zona ini adalah untuk buy, kemudian letakkan SL-nya di bawah ini red zone. Kemudian ini tetap pakai sudah ada. Sorry. Jadi di sini adalah di atasnya ini adalah buying. Nah, ini buy stop, kemudian di sini SL-nya. Jadi tidak buy di harga sekarang, tapi lebih baik tunggu saja, tidak apa-apa. Kalau salah kenapa? Kalau salah gimana? Kalau salah sudah kena stop loss. Itu selesai urusan. Itu ngapain kita terlalu berpikir tentang kalau ini benar atau kalau salah? Itu tidak perlu. Artinya apa? Kita trading berdasarkan indikator, kita tidak trading berdasarkan asumsi lah ya. Asumsi, kita berasumsi bahwa setelah ini harga akan naik, harga ini setelah ini harga akan turun. Enggak. Lihat aja indikatornya di mana itu. Kalau kita ingin buy ya sudah, kita buy di atas red zone. Kalau ingin sell ya kita sellnya di bawah red zone ini, sudah selesai, itu aja urusannya. Tidak usah terlalu berpikir tentang ini bagusin untuk buy karena begini dan begini, tidak perlu gitu loh. Lebih baik ini aja. Kan saya pergunakan dua time frame, H1 dan M5. Ini misalnya kita pakai M5 saja lah ya. M5 kita pakai buy ya sudah, buy stop aja di harga atas. Itu. Kalau buy limit terlalu beresiko, memang buy limitnya terlalu beresiko. Nah, seperti ini sudah running ya. Ini ada buy stop di harga ini, gitu loh. Ada buy stop yang sudah kita rilis sebelumnya. SL-nya tentu SL di bawah sini adalah letak untuk opsi ini dia rilis. Kemudian SL-nya ini yang pas adalah di sini. Nah, ini adalah SL, sehingga risk reward-nya lumayan nanti. 2,779 atau mungkin 1,2 lah. Itu sudah cukup sebetulnya dengan risk reward seperti itu. Nah, ini kita geser. Nah, anggap aja 2.1. Ini sebetulnya sudah bisa mewakili, katakanlah sudah cukup lah. Kalau salah harga turun ya sudah, kita kena SL gitu. Kita melihatnya hanya di M5, harga di atas green zone, saatnya untuk buy. Bukan di bawah green zone kita buy, tapi di atas green zone ini kita buy gitu. Di bawah red zone adalah harga untuk sell saja gitu. Tidak perlu kita berpikir tentang di bawah red zone kita buy, di atas green zone kita sell. Enggak, itu sama artinya nanti melawan tren. Itu
gitu. Resikonya terlalu, kalau melawan tren memang resikonya terlalu tinggi, lebih baik tidak sama sekali ya. Lebih baik tidak kita lakukan kalau resikonya terlalu tinggi, sehingga lebih baik buying atau selling seperti itu terlalu buruk. Lebih baik dengan buy stop atau sell stop ya. Ini sudah running. Kemudian lanjutnya di UCAT ya. UCAT. USD ya, Bentar, mana ini UCAT? Nah ini. Mana tadi UCAT? USD. Nah ini UCAT. Oke, ini adalah UCAT. Ini sama, artinya, nah ini kan masih di atas green zone ya. Walaupun dia sudah turun seperti ini kan masih di atas green zone. Lebih baik menunggu di bawah green zone untuk opsi sellingnya. Mungkin di sini kita tunggu. Di sini kita tunggu untuk harga selling. Kemudian ini sell stop, SL-nya 21 poin, taruh aja di atas green zone, atau di SL-nya kita tempatkan di order block. Nah, itu. Jadi waktu ketika harga di atas ini, ketika mau selling ya, kita mau selling, ternyata kan tidak sampai, harga tidak bisa turun gitu loh, malah naik, sehingga ya lebih baik seperti ini lebih baik. Karena apa? Kan ini tidak rugi apa-apa kita. Kita sudah berusaha sell stop, tapi ternyata harga tidak mau turun, ya sudah. Itu lebih baik seperti itu. Nah, ini kita, jadi tidak perlu kita mengejar selling di harga atas. Kita tidak perlu, nanti ada berita bagus, Canadian akan strong, sehingga kita lebih baik sell di harga atas. Kita tidak tahu harga atasnya ada di mana. Yang kita tahu adalah sesuai rule yang kalau saya pakai ya, rules yang saya pakai adalah ketika price berada di bawah green zone kita selling, atau di bawah red zone ini kita selling, di atas green zone ini kita buying. Itu aja. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu kita pakai. Kalau memang sudah salah ya sudah, memang open kita salah, mau gimana lagi. Tidak terlalu memaksa, jangan terlalu memaksa bahwa setelah ini ada berita bagus, harga pasti akan naik lagi, atau harga akan turun jauh, lebih baik sell di harga atas atau harga di atas saat ini. Halo, ini rule-nya masih belum ada, ini sell stop-nya baru di sini ya. Sekitar 35.30 baru sell stop gitu loh. 1.3530. Lebih baik tunggu aja gitu. Kalau nanti harga jatuh dalam ya sudah, kita dapatkan gitu. Nah, RR-nya kita pakai seperti biasa 1:5 minimum, 1,5 minimum seperti ini. Nanti kita geser ya. Gitu. Apalagi kalau di bawah ada order block, ya sudah, nanti kita tempatkan di order block yang bawah. Nah, di sini. Ini adalah stop harga TP nanti di sini. 2.3. Kisarannya adalah berapa ini? 3470 atau 71. Ya, 3475. 1.3475 adalah harga untuk TP itu. So we are waiting ya, sampai beberapa saat nanti kita lihat possibilities untuk harga akan ke mana nanti. Yang jelas setiap open posisi setidaknya sudah harus ada stop loss. Ini penting karena untuk meminimalisir atau meminimalkan resiko, kita harus pakai stop loss ya. Kalau enggak mau pakai stop loss gimana? Ya pakai aja nanti lock posisi gitu loh. Ya, lebih baik kalau enggak mau pakai stop loss, lock posisi aja bisa.
Nanti sehingga setiap swing di red zone, green zone kita opennya di situ. Artinya gini. Kalau tidak mau pakai stop loss maka di setiap swing yang ada ini di bawah red zone ini selling ya. Kemudian di atas green zone ini buying. Jadi ketika harga turun di bawah ini kita sell. Kita sell di sini. Kemudian ketika harga naik seperti ini kita buying. Ini satu-satunya, kalau menurut saya satu-satunya cara atau jalan yang bisa kita pakai untuk bisa buying and selling gitu. Agar apa? Agar ini kalau tidak mau SL. Kalau tidak mau SL seperti ini. Jadi ini 0,1, ini 0,2, ini 0,3. Jadi itu 0,1 di sini buy, kemudian sell 0,2, kemudian buying 0,3, sehingga tetap nanti hasilnya kalau naik turun lagi ada red zone lagi ya ini 0,4 nanti sellnya gitu. Jadi harus ada plus di setiap open, setiap swing. Nah ini nanti ini lebih enaknya seperti itu. Harus ada nilai plus di setiap open sehingga ketika kita salah maka kita akan ada plus 0,1 di bawah, sama ketika ini ada plus ada 0,2 kan plusnya itu gini 0,3 kan 4 berarti sama ya 0,2 di sini plus by. Jadi kalau ini turun lagi maka harus kita siapkan 0,4 di bawah. Ini pun harus berubah, red zone ini harus ada di sini. Kalau sudah ada red zone nanti baru kita buying baru bisa opsi sell gitu. Lebih baik telat tidak ada masalah. Nah, tanpa SL itu lebih baik apabila kita punya akun free swap ya. Free swap kita tidak mikir. Kalau free swap kita tidak usah berpikir tentang ini lagi itu karena apa? Tidak ada komisi, tidak ada swap, enak kan? Walaupun harus nahan posisi yang cukup, misalnya ada 5 open kan tetap gitu loh, tetap gitu. Maksudnya tetap adalah di open apapun kita kan plus, artinya kita punya surplus open di setiap cloudnya gitu. Kalau buy ya kita harus ada surplus untuk buy, kalau sell kita harus ada surplus untuk sell ya. Jadi seperti itu ya. Tentunya karena harga ini setelah ada fase seperti ini kan fase seperti ini fase flat ya. Setelah terjadi fase flat ini nanti kan harga pasti akan naik atau turun gila-gilaan ya. Harga naik atau turun gila-gilaan, artinya setelah ada fase flat ini nanti ini saya yakin harga ini akan misalnya jatuh, dia akan jatuh cukup dalam. Nah ini nanti yang bisa kita pergunakan untuk nutup beberapa kerugian atau beberapa minus yang ada di buying selling yang ada di harga atas, misalnya seperti itu. Karena di setiap open kan kita punya surplus open, entah itu 0,1 atau 0,2 kita kan punya surplus open. So ini tidak perlu kita pakai seperti ini, SL itu. Kita ini SL-nya di atas ya, di atas ini. Jadi sama. Jadi seperti itu caranya. Nah seperti ini kan, ini SL, ada merah kan, ini SL. Ini masih running karena SL-nya kan di atasnya cloud. Ini kena SL ini guys. Nah, ini jelas ini, karena SL-nya kan kita di atasnya cloud ini. Nah, ini kena SL, ini masih running, ini pun belum open. Kenapa? Kok kita pilih sell? Karena secara teknikal saya maunya sell. Ya ini caranya. Kalau kita misalnya kita berpikir secara psikologis ya, kita tidak tahu harga mau naik mau turun, kita berpikir secara psikologis. Secara psikologis saya maunya sell. Ya sudah, kita pertahankan, kita hanya mencari opsi sell saja. Kita opsi sell saja kita cari. Kemudian buy-nya gimana? Ya sell-nya kita kasih aja SL. Tuh, terus kalau seandainya ternyata UK terbang cukup tinggi ya sudah. Stop loss kita juga tidak terlalu tinggi, ya kan? Cuman berapa poin ini? 20 poin kan? Ya, 20 poin. Kalau dia naik 30, 40, 50, 60 poin ke atas ya sudah, kita kan cuma minus 20 poin saja.
Nggak ada yang perlu dirisaukan gitu loh. Kita cari profit 20 poin mudah loh daripada mencari profit 40 atau 60 poin. Nanggung loss seperti itu lebih baik seperti ini. Itu lebih baik seperti ini. Jadi kita punya stop loss yang kita ukur lah stop lossnya kita sewajarnya. Kita pakai M5 juga sama. M5 pun kalau kalau pas lagi running ya, ini profit, ada hijau ini profit ya, ini sudah TP ya. Satu TP, satu loss, satu running, satu sell stop. Jadi gitu. Kalaupun ini apa profit atau stop loss pun juga SL stop kan lumayan 1/7 kan gitu. Risk reward-nya dapat lah secara risk reward itu. Walaupun risk reward itu tergantung daripada penempatan stop loss kan, karena stop loss-nya nggak ada yang 20 terus kemudian ada yang 23 gitu. Tapi selama risk reward kita pakai adalah di atas 1,5 ya saya kira aman sih kita untuk open posisi, saya kira aman. Itu guys, sedikit view yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Apakah kalau ada pertanyaan, apakah trading saya enggak pernah loss? Ya pasti loss lah gitu loh. Pasti loss itu sudah satu kepastian. Nggak usah ditanya, loss itu pasti sudah. Loss itu nggak usah ditanya, pasti terjadi. Trading saya pun sama. Saya pun kalau trading juga terkadang juga loss, nahan posisi loss juga. Itu. Tapi kan kita tahu maunya saya apa, maunya saya sell ya sudah. Kalau sell saya salah ya sudah. Kena stop loss itu pasti. Itu pastilah itu. Kena stop loss pasti itu. Bahkan mungkin karena saya memaksa sell ya, karena saya pernah memaksa sell ya. Ketika dalam satu tren naik saya pernah memaksa sell. Saya open 3 kali. 3 kali open itu habis sudah profit saya dalam satu hari. Karena 3 kali open saya paksa sell dan sellnya pun sama. Sell saya pakai adalah sellnya adalah di bawah red zone. Saya tidak mau sell di atas red zone ya, atau di atas green zone saya sell dan saya tidak mau. Lebih baik saya tunggu di harga red zone seperti ini atau di bawah green zone ini saya sell. Saya lebih suka seperti itu. Jadi ini kadang habis gitu loh sehari ya sudah. Kalau habis ya sudah, mau gimana lagi gitu loh. Saya maksanya sell ternyata trennya naik. Oke, have a nice day.